Hai, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di channel Apristasasi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan berlimpah rizki. Amin. Buat teman-teman yang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Video kali ini beda dengan video-video sebelumnya ya. Kali ini aku mau share beberapa set menu masakan sehari-hari. Ini tuh masakan yang biasanya aku masak dan sebenarnya juga udah pernah aku tayangin di video aku sebelumnya ya, di daily vlog aku, tapi ada juga yang belum, dan sekarang ini aku rangkum jadi satu untuk jadi inspirasi set menu makan sehari-hari buat teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman ada yang bingung mau masak apa hari ini, jadi bisa lihat referensi di video ini ya. Semoga aja video yang bermanfaat ya buat teman-teman. Langsung aja, ini menu hari ke-1, ada bakwan sayur, terus tumis buncis wortel, dan juga ayam goreng. Ini aku goreng dulu untuk bakwan sayurnya. Sayurnya ini aku cuman pakai wortel dan juga kol ya. Terus pakai bumbu instan, bumbu bakwan gitu. Jadi bisa satse, dan ini aku goreng dulu sambil aku juga tumis bumbu untuk bikin tumis buncis wortelnya. Bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, aku juga kasih lengkuas dan juga daun bawang, terus tumis sampai wangi, lalu masukkan sayurnya. Yang suka pedas bisa ditambahin cabai ya, aku nggak pakai cabai karena orang-orang di rumahku nggak bisa makan pedas. Ini setelah sayurnya masuk, aku tambahin air, aku kasih airnya agak banyak. Kalau aku masak ini sampai benar-benar empuk karena orang-orang di rumah sukanya yang empuk gitu ya. Kalau kalian suka yang masih keras-keras gitu, mungkin bisa kasih air dikit aja. Dan ini balik lagi ke bakwannya udah mateng, jadi aku langsung angkat aja. Setelah ini masih goreng bakwan lagi, masih ada sisa sedikit ya. Dan aku juga sekalian aja goreng ayam gorengnya. Ini tuh ayam ungkep stokan gitu, masih sisanya cuman ini aja, ada 3, jadi ini aku goreng aja semuanya. Singkat cerita, ayamnya udah mateng karena aku kalau goreng ayam tuh nggak lama, cuman sebentar aja. Jadi itu ayamnya udah mateng, bakwannya yang cuman 2 biji tadi belum selesai, belum mateng. Ini balik lagi ke sayurnya, jangan lupa kasih seasoning. Aku cuman pakein garam sama micin dan juga sedikit kaldu bubuk. Terus juga pakai kecap ya, karena aku bikinnya itu emang tumis kecap gitu. Kalau pengen yang sayurnya masih berwarna, jadi bisa di skip kecapnya atau mungkin pakainya dikit aja. Dan ini udah selesai untuk menu pertama. Kita lanjut menu di hari kedua. Menunya ada telur cid dan juga sayur labu siam sama tahu tempe kuah santan. Jadi ini konsepnya aku lagi pengen makan lontong sayur. Oke, langsung aja. Tadi itu telurnya aku rebus dulu sampai mateng ya. Terus ini aku juga sambil goreng tahu. Tadi itu tahunya aku potong kotak-kotak gitu buat nanti dimasak. Dan udah beres tahunya, ini langsung aku tumis untuk bumbunya. Bumbunya itu aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri yang diulek. Terus juga aku pakein bumbu instan, bumbu lodeh instan gitu. Cuman ada sisa sedikit, jadi aku masukin sekalian. Setelah bumbunya matang, langsung kasih airnya agak banyak. Terus kalau udah mendidih nanti bisa langsung masukin si sayur-sayurannya, bahan sayurnya. Ini ada tahu tempe dan juga labu siamnya yang tadi itu. Semuanya itu aku potong kotak-kotak gitu biar seragam aja. Setelah sayurnya masuk, ini sekalian aja mau aku bumbuin. Ini aku kasih garam, micin, sama kaldu bubuk seperti biasa. Kalau teman-teman suka pakai gula bisa ditambahin gula. Setelah itu diaduk-aduk aja sampai sayurnya mateng dan mendidih. Terus aku juga sambil lanjutin untuk bikin telurnya, telur cid. Ini bumbu untuk telur cidnya aku tumis. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit jahe, dan juga kencur. Ini aku tumis-tumis dulu pakai sedikit minyak sampai mateng dan wangi. Itu aku kasih daun jeruk ya, bisa pakai daun salam juga, cuman aku lagi nggak ada jadi aku skip. Jadi kalau ada bumbu aromatik yang lain, misal daun salam atau lengkuas, itu bisa dipakai ya, karena pasti nanti hasilnya bakalan lebih sedap, lebih wangi. Ini lanjut masukin air, terus setelah airnya mendidih langsung masukin telurnya. Nanti diaduk-aduk aja, dibiarin sampai nanti airnya itu bakalan menyusut. Jangan lupa seasoningnya, ini aku kasih garam sama micin aja. Terus juga jangan lupa pakaiin petis ya, karena ini kan judulnya telur cid atau telur petis. Jadi udah pasti ini adalah komponen utamanya.
Ini pakainya sekitar, setengah sendok makan sampai 1 sendok makan dikira-kira aja. Ini aku kira-kira aja pakainya segitu, cukup sih. Dan juga aku pakein kecap juga ya biar warnanya juga semakin cantik dan nambah rasa juga pastinya. Ini diaduk-aduk aja terus sampai, si petisnya itu dia larut. Nanti, dibiarin dulu aja sampai airnya menyusut, semakin dia menyusut, warna telurnya itu akan semakin gelap dan juga kuahnya itu akan mengental gitu ya, dan itu bakalan enak banget. Balik lagi ke sayurnya, ini sayurnya udah mateng ya, terus juga kan udah mendidih, jadi aku langsung masukin santan. Masukin secukupnya aja, itu aku ambil 1 pouch gitu, nggak semuanya aku masukin ya, jadi nggak terlalu kental untuk kuahnya. Jadi sayur santannya itu lebih lebih ringan aja, lebih light. Jangan lupa dikoreksi rasa, dan ini juga aku tambahin sedikit daun bawang, jadi ada hijau-hijaunya gitu, lebih seger ya. Bisa ditambahin cabai juga, mungkin masukin cabai utuh gitu, jadi kalau mau pedes tinggal diambil cabainya, dimakan cabainya ya. Dan ini udah kayak gini aja, udah matang untuk sayur kuah santannya. Kita balik lagi ke telurnya. Telurnya ini juga udah mulai menyusut ya airnya, dan telurnya juga warnanya semakin gelap, tapi ini aku tunggu biar dia lebih menyusut lagi untuk kuahnya, biar lebih mengental. Ini airnya udah menyusut banget, udah mengental banget untuk, bumbunya. Jadi udah kayak gini aja udah mateng untuk telurnya. Dan menu hari kedua udah selesai ya, ini aku makan pakai lontong, jadinya lontong sayur gitu. Lanjut menu untuk hari ketiga ada tahu tempe kecap, lele goreng, dan juga sayur bening bayam. Ini untuk tahunya digoreng dulu, dipotong kotak-kotak kecil. Jadi ada sisa sedikit-dikit gitu ya, sisa tahu sedikit, tempe sedikit, jadi mau aku masak tahu tempe kecap aja, dicampurin jadi satu biar jadinya agak banyakan. Selanjutnya, goreng lele. Aku kalau goreng lele itu sukanya yang sampai agak kering gitu, jadi agak lumayan lama untuk goreng lelenya. Sembari nunggu lele gorengnya mateng, aku juga mau tumis untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih. Ini untuk bikin tahu tempenya ya. Bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih aja, lalu ditumis sampai matang, terus masukin tahu sama tempenya. Setelah itu aduk-aduk sebentar dan tambahin air buat masak tahu tempenya. Ini aku masaknya lumayan agak nggak lama-lama banget sih, tapi lumayan airnya agak banyak ya. Jadi biar bener-bener tanek gitu. Terus ini juga pakein bumbu garam, micin, dan juga pakai kecap. Kecapnya dikira-kira aja karena ini judulnya tahu tempe kecap, jadi agak banyakan gitu aku kasih kecapnya. Dan setelah mateng, airnya menyusut, ini diaduk-aduk terus, jangan lupa dicicipin. Dan udah selesai untuk tahu tempe kecapnya. Lanjut mau bikin bening bayamnya. Aku kalau bikin bening bayam cuman pakai bawang merah aja, nggak pakai bawang putih. Terus juga kasih serai, geprek. Setelah itu nanti didiemin sampai mendidih ya. Sambil nunggu mendidih, ini lelenya udah mateng, udah diangkat, udah jadi. Terus itu juga setelah airnya mendidih, aku masukin tomat sama daun bayamnya. Terus jangan lupa dibumbuin, bumbunya cuman aku kasih sedikit garam sama micin aja. Aku kalau bikin bening bayam itu tomatnya bukan untuk dimakan ya, tapi dia itu biar sampai hancur gitu di situ. Dan kuahnya tuh berasa seger, berasa tomat gitu. Dan ini udah selesai untuk menu hari ketiga, lanjut menu hari keempat. Ada bakwan udang, terus juga sambal tahu penyet. Untuk sayurnya aku cuman pakai lalapan aja, daun selada sama timun. Ini udangnya aku bumbuin pakai tepung instan yang udah ada rasanya. Sama aku tambahin juga irisan daun bawang, diaduk-aduk sampai rata. Setelah ini langsung digoreng untuk bakwan udangnya. Kalau aku paling suka udang itu digoreng, rasanya tuh kayak paling enak daripada dimasak yang lain-lain gitu. Dan ini udangnya jangan lupa dibalik. Habis itu kalau udah matang ya udah langsung diangkat aja. Ini aku angkat, udangnya udah mateng ya. Lanjut setelah ini aku goreng tahunya, cuman ada sedikit sisa tahu. Habis itu sambil goreng tahu aku juga goreng bahan sambelnya. Aku pakainya bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat, sama terasi juga. Untuk terasinya aku masukinya selalu di setengah perjalanan goreng sambal itu baru aku masukin terasi gitu. Ini digoreng sampai layu untuk si sambelnya, habis itu langsung diulek ya nanti. Ini singkat cerita sambalnya udah diulek, jadi langsung dimasak lagi di wajan yang sama juga. Oh iya, tahunya itu juga
aku penyet-penyet dulu gitu. Jadi bukan tahu yang utuh gede-gede gitu ya, cuman tahunya tuh aku penyet dulu gitu di ulekan. Terus juga dibumbuin ya pakai garam, micin dan juga kaldu, atau kalau suka gula juga bisa ditambahin gula. Terus masukin juga tahunya. Kalau pengen yang lebih agak basah gitu, nyemek-nyemek, bisa dikasih air sedikit ya. Biasanya tuh aku kasih air juga biar tahunya tuh nggak terlalu kering gitu. Ini udah diaduk-aduk aja, jangan lupa dicicipi, dan selesai untuk menu hari keempat. Lanjut hari kelima. Menunya ada tempe tepung, tumis kangkung, dan juga ayam bumbu kuning gitu. Aku ngarang sih tuh untuk masak ayamnya. Nggak tahu juga itu sebenarnya namanya apa. Oke lah, ini aku siapin dulu untuk tempenya. Aku pakai tepung instan ya, udah ada rasanya, jadi tinggal kasih air aja. Sesuaikan konsistensinya. Terus juga aku ketambahin daun bawang. Enak banget pokoknya kalau goreng tempe tepung ada daun bawangnya, kayak lebih sedap banget. Jangan lupa dibalik biar sama-sama mateng kedua sisinya. Ini kalau udah mateng bisa langsung diangkat. Ini udah mateng ya untuk tempenya. Sebenarnya 2 kali goreng gitu, cuman langsung aku persingkat aja deh. Selanjutnya mau masak tumis kangkungnya, aku pakein terasi gitu. Jadi terasinya aku masak dulu di awal, baru deh aku masukin bumbunya. Cuman pakai bawang merah, bawang putih aja seperti biasa, no cabe-cabe club ya. Terus masukin air dikit aja. Setelah mendidih langsung masukin si kangkungnya. Kalau masak kangkung itu apinya agak gedean gitu ya, jadi dia bisa layunya itu cepet, nggak kelamaan gitu dimasaknya, dan warnanya itu bisa tetap hijau. Cuman ya kalau nggak cepet dimakan dihabisin, lama-lama juga bakalan tetap warnanya kayak biru gitu ya. Aku juga bingung sih gimana masak kangkung biar dia tetap hijau gitu sampai lama. Ini kan cantik banget kan warnanya hijau. Udah matang ya itu untuk si kangkungnya. Lanjut masak ayamnya. Itu tadi ya bumbunya, bawang merah, bawang putih, sedikit cabai merah, terus sama lengkuas, serai, daun jeruk. Semuanya tuh aku blender jadi satu kecuali daun jeruknya. Terus juga aku tambahin ketumbar bubuk, kunyit bubuk, sama jinten bubuk. Ini tuh aku ngarang aja ya bumbunya. Pokoknya kayak ya aku pengen masak kayak gini aja. Jadi nggak tahu ini masakan apa sebenarnya. Tapi to be honest ini tuh enak banget. Terus juga seasoning ya, jangan lupa kasih garam, micin, kaldu bubuk, gula kalau suka gula. Terus aku tambahin telur seperti biasa, campur-campur lah. Bisa dikasih tahu atau tempe juga, pasti juga enak. Ini kalau ada daun kemangi bisa banget ya dikasih kemangi, tuh pasti super enak banget wanginya itu loh. Pokoknya diaduk-aduk aja. Ini tadi kasih airnya tuh agak banyak aku biar dia matangnya sampai ke dalam-dalam gitu, dan udah selesai menu hari kelima ya ini. Selanjutnya ini yang terakhir, menu hari keenam. Aku masak sambal tempe penyet sama bakwan udang lagi, dan juga sawi hijau ditumis pakai kuah gitu kayak biasanya aku masak. Ini tempenya langsung aku goreng kayak gini aja, nggak aku marinasi. Ini aku goreng dulu sampai mateng. Sambil nunggu tempenya mateng, aku siapin bakwan udangnya, cuman pakai bumbu tepung instan ya seperti biasa. Aku nggak ada daun bawang ya, jadi udangnya itu nggak aku pakein daun bawang. Dan ini tempenya udah matang, udah lumayan kering. Aku lanjut goreng udangnya. Sama aja kayak yang tadi itu ya, bakwan udangnya. Jangan lupa dibalik-balik udangnya, kalau udah mateng bisa langsung diangkat aja. Nah, ini udah mateng ya udangnya. Tara, selanjutnya aku mau goreng sambal untuk bikin tempenya. Bumbunya sama kayak bikin tahu penyet tadi tuh ya. Bawang merah, bawang putih, cabe, dan juga tomat sama terasi. Kalau yang tadi tuh tahu penyet, yang ini tempe penyet. Pokoknya tahu tempe kayak setiap hari selalu aku masak ya. Sambil goreng sambalnya, aku mau sekalian tumis bumbu buat bikin sayurnya. Cuman pakai bawang merah, bawang putih aja tanpa cabe ya, lagi-lagi. Setelah wangi langsung kasih air agak banyakan ya untuk sayurnya, dan ini sambalnya udah matang jadi aku angkat dulu. Ini balik lagi ke sayurnya, setelah mendidih aku masukin wortel. Kali ini aku pakein wortel juga, jadi nunggu wortelnya empuk dulu, aku tinggal ngulek si sambal. Kali ini untuk sambal tempenya ini nggak aku masak lagi, cuman aku giniin aja, langsung aku penyet langsung disajikan. Kalau yang tahu tadi kan aku masak lagi ya, yang ini enggak deh, biar cepet. Ini tempenya masuk dan dipenyet-penyet gini aja, ini enak banget. Kalau ada kemangi juga bisa ditambahin kemangi ya, pasti super enak. Pokoknya kalau sambal-sambal gitu dikasih kemangi itu kayak enak banget pokoknya.
Tapi aku tuh nggak selalu nyetok kemangi karena aku nggak bisa nyimpen kemangi lama-lama gitu, entah kenapa kemangi itu kayak cepet banget layu atau busuk gitu loh. Ini balik lagi ke sayurnya, habis dibumbuin tadi ya, kasih garam sama micin, terus masukin juga sayurnya. Ini tuh airnya aku tambahin karena menurut aku kayak kurang berkuah gitu. Dan jangan lupa dikoreksi rasa, diicip-icip, dan udah selesai gini aja udah mateng untuk sayurnya. Videonya sampai sini dulu, makasih udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, bye!